seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala Shalom, anak-anak SD Shalom yang Mem Yuni sayangi, yang Mem Yuni banggakan, karena anak-anak SD Shalom adalah anak-anak hebat, anak-anak pilihan Tuhan ya. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita satukan hati kita, pikiran kita akan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami selalu kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, bukan kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak, di pagi yang indah ini kita akan belajar bersama-sama dengan Mem Yuni, yaitu tentang berdoa. Apa itu Mem berdoa? Tentunya anak-anak sudah tahu ya dan pernah berdoa, bahkan setiap hari ya anak-anak. Ya, berdoa artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah permohonan ya. Ada dalam permohonan itu ada harapan, permintaan, pujian kepada siapa ketika kita berdoa? Tentunya kepada Tuhan ya anak-anak, bukan kepada yang lain. Nah, biasanya anak-anak ketika berdoa itu pada saat apa sih? Saya Mem pada saat mau makan Mem. Kemudian saya Mem pada saat menginginkan sesuatu, mau minta mainan, mau minta handphone ke mama, berdoa kepada Tuhan. Oke, boleh. Kemudian ada juga saya Mem, saya berdoa ketika saya itu Mem sakit, kemudian mama saya sakit, saya selalu berdoa Mem supaya agar sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus. Oke, boleh anak-anak. Apa sih, bagaimana sih caranya ketika kita berdoa? Ya, berdoa adalah kita ini bercakap-cakap kepada Tuhan atau berkomunikasi kepada Tuhan atau sedang ngomong kepada Tuhan ya. Nah, ketika kita sedang berkomunikasi kepada Tuhan, tentunya kita harus sikapnya yang baik anak-anak. Tidak seperti ketika kita berkomunikasi atau berbicara kepada temanmu, orang tuamu, bukan itu nak ya. Tapi ketika kita berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh ya anak-anak, karena pada saat kita berdoa kita akan berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat berdoa anak-anak sikapnya bagaimana? Tentunya kita sebagai orang Kristen biasanya berdoanya adalah dilipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan mata kita. Loh, kenapa Mem kok kita perlu melipat tangan? Nah, biasanya anak-anak artinya melipat tangan itu adalah kita sungguh-sungguh ya memohon kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak melipat tangan, bisa jadi nanti jawil teman sebelah kanan, sebelah kirinya, bahkan bisa juga mainan handphone, kan seperti itu ya anak-anak. Banyak sekali godaannya ketika kita berdoa anak-anak. Ada lagi tundukkan kepala kita. Loh, kenapa lagi Mem kok perlu kita tundukkan kepala kita? Artinya apa nak? Ketika kita berdoa menundukkan kepala, sikap kita adalah hormat kepada Tuhan Yesus ya. Tidak sambil tiduran ya. Aduh Mem capek, Mem sambil tiduran aja lah. Tuhan tuh tahu Mem apa doaku. Nah, bukan seperti itu anak-anak.
Kita perlu yang namanya menghargai, menghormati Tuhan kita, ya. Kemudian mata kita perlu dipejamkan. Loh, kenapa Mam kok dipejamkan lagi, kan gelap? Nah, anak-anak, artinya apa? Ketika kita berdoa memejamkan mata kita supaya kita ini sungguh-sungguh dan berkonsentrasi hanya kepada Tuhan Yesus, ya, bukan kepada yang lain. Ketika anak-anak berdoa, ya depannya atau sampingnya ada handphone, ketika kalian berdoa mata kalian tidak dipejamkan, handphone kalian bunyi. Tentu saja dalam hati, aduh siapa ini ya yang telepon, atau ada WA dari siapa ya. Dalam hatimu sudah gelisah anak-anak dan segera ingin memegang handphone itu. Makanya ketika kita berdoa, alangkah baiknya handphone kita dijauhkan dari kita dulu, ya, supaya kita bisa konsentrasi ketika berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Kapan Mem kita perlu berdoa? Kapan Mem kita perlu berdoa? Apa di saat kita sedang susah saja Mem kita berdoanya? Atau di saat saya sedang sakit Mem berdoanya? Atau mungkin Mem saya berdoanya itu ketika saya ingin mainan baru, atau handphone baru, atau tas baru, atau yang lainnya. Hanya meminta saja kalau berdoa. Nah, anak-anak, ketika kita berdoa di dalam 1 Tesalonika 15 ayat 17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Apa artinya? Ya, kita dapat berdoa itu di mana saja dan kapan saja. Ingat anak-anak, kita diberi waktu Tuhan dalam 1 hari itu adalah 24 jam. Tuhan ingin sekali, Tuhan rindu sekali anak-anaknya datang, ya, berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan segala seruan kita, segala permintaan kita, permohonan kita. Ya anak-anak, makanya ketika kita berdoa itu tidak hanya ketika kita hanya meminta saja. Kita perlu mengucap syukur anak-anak. Ya, mengucap syukur dalam hal apa? Banyak sekali. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa makan, masih bisa sekolah. Itu kita mengucap syukur, nak. Itu semua adalah berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada siapa? Tentunya kepada anaknya. Tuhan itu sangat rindu sekali kita datang kepada Tuhan dan berkomunikasi kepada Tuhan anak-anak. Nah, kita bisa berdoa itu kapan saja. Nah, kita bisa berdoa dalam waktu pagi hari, siang hari, malam hari, kemudian apalagi di saat kita senang. Ingat, ketika kita senang kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Biasanya kebanyakan dari kita kalau kita senang kita lupa dengan Tuhan. Tapi kalau kita sedih, yang dicari Tuhan. Tuhan, aku tuh kenapa tuh Tuhan kok selalu diberi cobaan atau yang lainnya. Ya, ketika kita senang kita pun juga berdoa. Mau apa kita berdoa? Kita mengucap syukur, ya. Nah, di saat kita berdoa, ya, kita harus dalam waktu senang, sedih, kemudian ada sakit, susah, kita tetap berdoa anak-anak. Selain itu kita juga berdoa ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, ketika mau belajar, ketika mau berpergian. Supaya apa? Kalau kita perlu berdoa ketika berpergian supaya kita selamat dari kecelakaan yang ada di jalan-jalan itu, ya, dari roh-roh maut. Nah, anak-anak, kemudian kita bisa berdoa itu di mana saja. Ya, kita bisa berdoa itu bisa di mana saja anak-anak. Bisa di rumah, di sekolah, tempat bermain, di perjalanan, ya. Jadi berdoa itu tidak harus di rumah saja. Mem, berdoanya aku di rumah aja lah, Mem. Ya boleh berdoa di rumah. Tapi ternyata berdoa itu tidak hanya di rumah saja, bisa di tempat bermain, bisa di sekolah. Ya anak-anak, mari anak-anak kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 33 ayat ketiga yang A, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu
hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Nah, bagaimana dengan anak-anak SD Shalom? Apakah kalian mau berdoa setiap hari, kemudian mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap mengambil keputusan? Tentunya mau ya anak-anak ya, karena anak-anak di Shalom adalah anak-anak yang luar biasa, yang hebat ya. Tuhan Yesus ingin sekali menceritakan apa isi hati kita ya, dalam keadaan senang, susah, kemudian sedih, sakit, atau mungkin dalam keadaan kalian sedang butuh pertolongan. Yuk anak-anak, komunikasikanlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup anak-anak dan hidup kita semuanya. Mari anak-anak, mulai hari ini siapa yang ingin berdoa setiap hari, setiap saat dan mengandalkan Tuhan? Tentunya mau semua ya. Oke, hari ini firman Tuhan, renungan firman Tuhan adalah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa dan tetaplah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar dan akan menjawabnya. Jangan pernah khawatir anak-anak. Mem, saya itu sudah berdoa, Mem. Tetapi tidak lama sekali tidak dijawab Tuhan. Tunggu anak-anak. Waktu Tuhan, waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan, pertolongan yang tepat dan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari anak-anak, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, ajari kami Tuhan untuk selalu mau berdoa setiap saat, di mana saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu mendengar doa-doa kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika saat ini kami belum berdoa atau belum mau berdoa dan masih malas-malas Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga sebentar akan mulai pembelajaran hari ini. Tuhan, berikan kami selalu kepintaran, kecerdasan yang dari-Mu Tuhan. Mudahkanlah setiap anak-anak menerima setiap materi yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Amin.